warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 ingin melakukan demonstrasi kontekstual. Perkenalkan, nama saya Ade Irwan dari SDN 098 Ciroyom, Kota Bandung, CGP Angkatan 9. Di samping saya ada Taufik Al-Hidayatullah dari SDN 120 Kota Baru, Kota Bandung. dan Saya Iroh Rohmah dari SDN 126 Babakan. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Opi. Waalaikumsalam, Wiro. Ya, senang sekali Pak Opi hari ini kita bisa bertemu ya, bersilaturahmi di pagi yang cerah ini. Bagaimana perasaan Pak Opi? Alhamdulillah senang Bu, hari ini cerah, kemudian bertemu Bu Iro yang luar biasa juga. Nah, Pak Opi, kan sekarang kita akan melakukan coaching ya. Dan apa yang bisa saya bantu untuk Pak Opi? Nah begini Bu Iro, saya itu kan akan melakukan coaching nih, tapi saya merasa coaching yang saya lakukan itu masih banyak kekurangan Bu Iro. Jadi saya ingin meningkatkan kompetensi coaching saya ini Bu Iro. Kalau begitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Nah saya itu merasa yang perlu saya kembangkan itu dalam hal ini Bu Iro, bagaimana saya bisa menjadi pendengar yang aktif, mengidentifikasi apa yang disampaikan oleh coach ya, kemudian saya juga ingatkan dalam hal bagaimana saya mampu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Terus bagaimana penilaian Bapak ya, apa yang akan Bapak kembangkan ini? Nah justru gini Bu, dua kompetensi itu saya merasa saya belum efektif dalam melakukannya. Jadi memang perlu bantuan Ibu bagaimana saya bisa mengembangkan dua kompetensi itu Bu. Baik, insya Allah Pak Opi. Terus harapan Pak Opi terhadap observasi yang akan dilakukan ini apa? Nah memang harapan saya ini bagaimana dua kompetensi tadi bisa meningkat yang saya miliki itu. Tadi dari bagaimana saya menjadi pendengar yang aktif sehingga nanti kesananya saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot terhadap coach saya Bu. Baik, terima kasih Pak Opik. Kita akan lakukan coaching ini ya. Sama-sama Bu Iro. Tadi kita sudah diskusi tentang pengembangan kompetensi saya dalam hal melakukan coaching ya Bu. Insya Allah. Sekarang saya minta izin kepada Ibu, mohon izinnya untuk langsung mempraktikkan proses coaching ini. Silakan Pak Opik. Pak Ade, selamat pagi Pak Ade. Pagi, Opik. Senang sekali bertemu dengan Pak Ade ini. Saya juga senang dan bangga Opik bisa bertemu di sini. Nah, seperti yang sudah kita bicarakan 3 hari yang lalu Pak Ade, bahwasanya Pak Ade ingin diskusi dengan saya terkait ada permasalahan yang Pak Ade miliki untuk kita diskusikan bersama bagaimana solusinya. Terkait apa nih Pak Ade? Nah, ini Opik. Jadi saya tuh punya masalah, saya punya program Opik ya. Namanya disiplin positif lah, tidak berkata kasar seperti itu sudah saya lakukan tapi seminggu tuh saya lakukan dan ternyata tidak berjalan dengan baik. Makanya saya di situ bingung harus gimana gitu kan, seperti itu. Terkait budaya positif Budaya ya, positif terutama dalam hal berbicara ya, mungkin anak-anak di kelas Pak Ade khususnya ya. Berapa kali sudah Pak Ade coba terapkan, awalnya berjalan, kesininya kendor lagi. Betul. Nah, menurut pengamatan Pak Ade ini terhadap anak-anak tersebut, kira-kira apa nih penyebabnya Pak Ade bisa terjadi hal seperti itu? Nah ini topik saya beberapa kali dengan tidak sengaja ya topik bertemu dengan orang tua yang menjemput siswa kelas 1 di lingkungan sekolah. Itu ternyata sesama orang tua pun mereka berbicara kasar Topik. Jadi saya anggap wah ini faktor keluarga dan lingkungan yang bisa mempengaruhi itu. Jadi saya masih berpikir nih Topik, saya mau seperti apa ya ke depan gitu menghadapi tantangan yang ini seperti ini gitu Topik. Jadi yang Pak Ade amati orang tua, ternyata orang tua siswa sendiri ketika ngobrol mereka mengeluarkan kata-kata yang memang tidak seharusnya dikeluarkan, apalagi di depan anak-anak Pak Ade ya. Apalagi lingkungan sekolah. Betul Pak Ade ya. Mungkin tadi Pak Ade mengerti bahwa itu adalah faktor penyebabnya. Betul. Nah terkait hal tersebut, mungkin Pak Ade
punya rencana nih dalam mengatasi tadi permasalahan berbicara pada anak, terkait juga tadi dengan ternyata faktornya adalah terpengaruh juga oleh lingkungan dan orang tua sendiri. Betul. Bagaimana rencana Pak Ade untuk penyelesaian masalah ini? Nah, ini topik yang sedang saya pikirkan itu, saya ingin melakukan proses parenting pada orang tua. Sebenarnya kan yang saya sadar ya, pendidikan itu tidak bisa berjalan dengan baik hanya di sekolah. Kita ada 3 unsur yang harus kita perhatikan, yaitu masyarakat dan orang tua keluarga. Nah, kalau kita ingin melakukan, saya anggap kalau kita ingin melakukan sebuah perubahan disiplin positif, ya mereka harus kita rangkul. Mungkin saya dengan cara parenting itu bisa saya rangkul mereka. Mungkin itu sih yang bisa saya pikirkan selama ini gitu. Karena untuk solusi yang lain, saya belum bisa berpikir itu akan efektif gitu. Betul Pak Ade ya. Saya setuju dengan Pak Ade. Misalnya tadi ketika kita mendidik anak-anak, kita tidak bisa berjalan sendiri. Perlu peran orang tua, bagaimana lingkungan, dan memang harus kerjasama. Nah, terkait rencana Pak Ade ini nih, kapan Pak Ade akan mulai melaksanakannya Pak Ade? Kemungkinan besar topik minggu depan. Minggu depan saya akan melakukan. Saya minggu ini berusaha untuk komunikasi dengan kepala sekolah, dengan rekan guru yang lain, dan saya ingin meminta izin juga kan proses parentingnya seperti apa nanti. Saya sedang menyusun jadwal, timeline-nya saya buat, dan rencana parenting ini bukan hanya di kelas saya topik. Nanti ke depan akan saya bawa untuk kelas-kelas yang lain, karena saya juga meminta bantuan ke guru-guru lain kok. Pak Ade juga berencana melibatkan rekan-rekan guru, bahkan sekolah. Nah, rencananya kalau pematerinya Pak Ade, parentingnya siapa nih? Nah, ya Pak Ade. Topik rencana pemateri parentingnya itu kan di dinas pendidikan ada ya yang namanya Roots, organisasi komunitas Roots. Jadi di situ tuh terdiri dari orang-orang yang memang kompeten di dalam bidang disiplin positif ini Pak. Jadi kemungkinan saya akan meminta solusi dulu, meminta narasumbernya dari mereka yang ada di sana. Pak Ade, kalau begitu tentu Pak Ade akan melibatkan banyak pihak ya, jadi ya, betul. Dari orang tua, guru, komunitas, pokoknya yang dari sekolah, juga mungkin dari pemateri tadi dari dinas pendidikan. Pak Ade, itu sangat bagus kolaborasi yang akan Pak Ade lakukan. Pak Ade, ya, itu tadi kapan Pak Ade akan dimulai? Minggu depan Insya Allah. Nah, saya harap nanti Pak Ade berkabar lagi dengan saya nih. Saya sudah tidak sabar nih menunggu perkembangannya nih, hasilnya bagaimana nanti proses parentingnya, kemudian dampaknya nanti seperti apa nih. Siap Pak. Jadi saya juga terima kasih banyak Pak. Saya jadi lebih yakin Pak untuk mengadakan program ini. Sebelumnya saya masih ragu Pak, ini akan berhasil nggak? Setelah saya bicara dengan Bapak, komunikasi dengan Bapak, saya lebih yakin lagi bahwa inilah saya coba dulu jalan ini. Saya coba dulu jalan ini, nanti kita bicara lagi Pak ya. Kalau misalkan ini saya akan evaluasi lagi Pak, minta bantuan lagi, minta pendapat lagi. Begitu. Terakhir nih Pak Ade, Siap. dari tadi kita dari awal sudah berbicara banyak tentang permasalahan Pak Ade. Apa yang bisa Pak Ade simpulkan dari diskusi kita kali ini Pak Ade? Nah ini topik, jadi saya menyimpulkan itu untuk meningkatkan disiplin positif di sekolah saya. Jadi saya harus melibatkan banyak hal, banyak orang dan komunitas lain di luar sekolah. Terus saya anggap ini memang salah satu langkah yang baik, sehingga kita bisa menjalin kolaborasi. Karena memang sekarang kan zamannya kolaborasi. Betul Pak Ade, betul sekali. Baik Pak Ade, kalau begitu terima kasih atas kehadirannya, sudah ngobrol dengan saya, dimana saya juga dapat banyak pengetahuan dari diskusi kita kali ini Pak Ade. Semoga rencana Pak Ade ini berjalan dengan lancar. Pak Ade, saya tunggu kabar baiknya Pak Ade ya. Siap Pak. Selamat menjalankan rencananya Pak Ade. Terima kasih Pak Opi, doakan saya berhasil Pak. Insya Allah amin Pak Ade. Baik Pak Opik, tadi Pak Opik sudah melakukan coaching ya. Betul Bu. Ya. Alhamdulillah.
sepertinya sudah berjalan dengan baik ya. Alhamdulillah. Tapi menurut Pak Opik bagaimana nih performa tadi Pak Opik saat melakukan coaching? Proses coaching yang tadi saya lakukan secara keseluruhan saya menilai sudah berjalan, tapi ada beberapa hal yang memang saya sendiri merasa saya masih kurang gitu ya, terutama dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot. Saya masih merasa pertanyaan saya ini kurang memancing coach untuk mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan, kemudian solusi-solusinya juga kurang tergali di kepala saya. Baik. Kemudian apa yang membuat Bapak berpikiran seperti itu? Nah, tadi ketika saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coach, terlihat ada beberapa pertanyaan saya yang memang responnya kurang sesuai mungkin ya dengan yang saya harapkan ya. Kemudian saya juga merasa pertanyaan saya itu terlalu berbelit-belit Bu gitu ya, sehingga efektivitasnya kurang. Baik, berarti kalau menurut pengamatan saya pada dasarnya coaching tadi sudah berjalan dengan baik, terutama dari kehadiran penuh Bapak, dari segi tatapan pandangan sudah penuh hadir di sana. Alhamdulillah. Kemudian seperti apa yang diungkapkan oleh Bapak tadi, bahwa memang pertanyaannya emang harus lebih diperbaiki lagi agar pertanyaannya bisa berbobot, lebih berfokus kepada apa yang menjadi permasalahannya. Dan bagaimana menurut Bapak ini? Saya setuju dengan yang Ibu sampaikan barusan. Saya pun menilai diri saya memang perlu meningkatkan tadi ya, seperti yang Ibu sampaikan, bagaimana saya mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, itu memang terima kasih Ibu sudah menjadi partner saya dalam melakukan coaching ini, sehingga saya sendiri bisa menemukan kelemahan saya begitu ya. Iya, baik. Nah, dari hasil diskusi ini langkah apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kita? Nah, kalau dari pertanyaan berbobot mungkin saya perlu banyak referensi juga Bu, bagaimana ketika kita melakukan sesi coaching itu mampu memunculkan pertanyaan berbobot. Mungkin saya bisa cari referensi dari video-video mungkin Bu, kemudian setelah banyak referensi langsung dipraktikkan gitu Bu ya. Semakin sering saya mempraktikkan dari pengetahuan yang saya dapatkan itu, mudah-mudahan bisa memperbaiki kekurangan saya tadi. Baik, itu adalah langkah yang baik sekali Pak Opik. Dan saya izin untuk mencatat observasi ini Pak Opik ya, apa yang Pak Opik peroleh dari proses ini. Alhamdulillah, tadi dari saya melakukan coaching, kemudian melakukan juga diskusi dengan Ibu, saya jadi mengetahui apa kelebihan dan kekurangan saya dalam melakukan coaching Bu, sehingga kedepannya mudah-mudahan apa yang sudah jadi kelebihan saya bisa saya pertahankan, ditingkatkan juga, kemudian apa yang menjadi kekurangan saya bisa saya perbaiki. Itu Bu mungkin. Baik, terima kasih Pak Opik sudah mau berbagi dengan saya.